Namanya Niskala. Seperti magnet pada umumnya, Kala hanya bisa menarik. Dan aku tak kuasa untuk tidak tertarik. Sok deep banget sih. Woi bro, orang santai! Gak ada yang minta pendapat lo sih, sorry. Tanpa lo minta gue boleh dong berpendapat. Kecuali lo Orba. Dari dulu sampai sekarang saya belum pernah lihat di mana orang tuanya berada. Atau janjian dia anak haram. Loh, kita mau kemana? Kuburan. Dih, nggak paham. Rambutan basi. Yakin Pram yang nyanyi. Waktu itu dia nyanyi, pengunjung pada kabur. Ada dawai-dawai yang tak bisa dipetik. Lo emang selalu gitu ya? Sesepi itu hidup lo? Sekarang enggak. Kan lo yang anak indie. Kalau bikin caption tuh sedih banget. Bikin lirik kayak tersakiti. Emang lo aja kali anak zaman sekarang yang gak pernah ngelakuin hal positif. Stop! Gue bilang stop anjing lo! Niskala itu beda, Pram. Dia kenapa? Capek! Kalah. Kau datang tak kala sinar senjaku telah redup. Kau bukan rumah. Kau bukan rumah. Everything is gonna be fine. Oke, kalau aku sendiri namanya Nindya atau bisa dipanggil Nindi juga. Aku mahasiswi psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang saat ini semester 7 dan memang antusias sekali untuk membahas isu kesehatan mental. Oke, kalau dari film Kukira Kau Rimah sendiri, menurut Nindi itu membahas tentang kisah si Pram dan Niskala ya. Sebenarnya lebih ke mengulik percintaannya mereka, perjuangan mereka, tapi ada namanya kayak bumbu kompleksitas cerita di mana kayak Niskala ini punya atau didiagnosis sebagai OBD atau orang dengan gangguan bipolar kayak gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi psikologisnya, di film ini tuh memang kurang membahas secara spesifik. Jadi ibaratnya kalau aku lihat di film ini memang ada lonjakan emosi dari Niskala, kayak gimana dia saat emosi, kan ada yang namanya kalau di bipolar itu episode manik sama depres. Jadi kalau di film itu ada kayak menceritakan saat Niskala ini lagi bahagia, sama ada yang di fase dia itu benar-benar marah-marah dan nggak terkendali karena ada ibaratnya apa ya, pemicu atau stimulus sendiri gitu. Tapi di situ memang bipolar nggak digambarkan secara spesifik karena bipolar sendiri itu nggak semudah itu untuk bisa dikatakan kalau dia itu di episode manik ataupun depres kayak gitu sih. Kalau yang dirasain sebenarnya tetap ada rasa terharu ya, karena mungkin kita jadi memahami gitu loh secara gambaran secara umum bahwa penyintas bipolar itu dia memiliki kehidupan yang nggak sama seperti kita-kita yang normal. Ibaratnya dia punya permasalahan-permasalahan yang muncul dalam diri dia sendiri untuk gimana dia survive untuk melawan, misalnya di situasi dia lagi bareng-bareng sama orang, ada di suatu kondisi dia pengen normal tapi ternyata ada pemicu yang membuat dia merasa sedih berlebihan sehingga kayak itu mempengaruhi emosinya dia. Jadi kayak menurut Nindi jadi suatu gambaran aja secara umum bahwa ini loh ternyata banyak teman-teman kita juga nggak sedikit yang mengidap hal seperti ini di kehidupan mereka. Kalau penyelesaiannya, kalau menurut Nindi itu ada plus minusnya ya. Plusnya mungkin
Pram ini sebagai orang yang bisa membantu Niskala untuk merasakan hal-hal indah dalam hidupnya, kayak melihat sesuatu dari sederhana, mungkin dari dia bisa bernyanyi bersama, itu bikin dia happy gitu. Tapi karena si Niskala juga ada rasa khawatir kalau si Pram tidak bisa menerima kondisinya dia yang mengidap atau didiagnosis bipolar, akhirnya Pram sendiri nggak tahu nih kalau si Niskala itu punya hal seperti ini yang harusnya mendapat penanganan spesialis. Nah, tapi di akhir ternyata Pram memilih jalan yang mungkin cukup membuat shock Niskala juga dan orang-orang terdekatnya, sehingga minusnya di situ ada hal yang seharusnya bisa menjadi obat tapi ternyata menjadi salah satu penyebab untuk bisa jadi pemicu Niskala mengalami sedih yang berlebihan kembali kayak gitu. Oke, mungkin yang perlu dijelasin sebelumnya ya, kalau di tentang manic sama depres itu tadi yang perlu masyarakat awam tahu, kita tuh punya spektrum emosi, kita ibaratin kayak segaris lurus gitu ya. Nah, kalau manic itu adalah emosi bahagia tuh misalnya di atas dan depres itu ada di bawah. Nah, orang-orang dengan bipolar itu terkadang dia akan mengalami masa manic, tiba-tiba bahagia, lalu dalam waktu sekejap bisa langsung ke depres, itu juga dalam waktu yang singkat atau kayak pergantiannya benar-benar nggak terduga. Dan itu beda sama mood swing, karena itu tadi kayak spektrumnya bisa aja mood swing itu cuma keluar garis beberapa, nggak sebesar bipolar, orang dengan gangguan bipolar. Nah, yang mungkin perlu di aware itu adalah film ini mungkin cukup untuk memberikan gambaran bagi kita semua tentang adanya orang-orang dengan gangguan ini, tapi perlu disikapi dengan bijaksana bahwasanya terutama untuk Gen Z ya, yang terkadang itu fenomenanya lebih sering ke self-diagnose, itu perlu bijaksana dalam menanggapi isu-isu seperti ini, biar dengan kayaknya aku kayak ini deh kayak Niskala nih, kayaknya aku bipolar, jangan sampai hal itu terjadi. Jadi menurutku itu cukup sebagai gambaran eksistensi bipolar dan cukup jadi psikoedukasi sih. Jadi kayak sebagai pengingat bahwasanya kalau misalnya sekiranya ada teman-teman yang punya hal yang mirip-mirip dengan Niskala ini, mungkin bisa dibantu untuk diajak ke profesional, entah itu psikiater ataupun psikolog, seperti itu. Kau datang tak kala sinar senjaku telah redup, dan pamit ketika purnamaku penuh seutuhnya. Yang singgah tapi tak sungguh, kau yang singgah tapi tak sungguh.